Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 859. Siapa di dunia ini yang tidak mengenal Jiang Kufeng? Ketika perahu kecil itu muncul dalam jangkauan persepsi Chu Chen memikirkan hubungan antara pasang surut binatang laut di depannya dan kejadian kawanan burung aneh yang muncul di India. Ini adalah bencana hewan buatan manusia lainnya. Tak heran jika binatang laut itu datang dari jarak ribuan mil jauhnya, dengan tujuan yang jelas, dan langsung menyerbu ke arah pesisir pantai Cina. Chu Chen sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Jiang Kufeng setelah serangannya. Chu Chen memperkirakan bahwa tidak akan sulit bagi Jiang Kufeng untuk memenangkan pertempuran ini. Dalam hal ini, dia hanya membantu Jiang Kufeng sepenuhnya dan tidak muncul di sini untuk menghadapi bala bantuan lawan demi saudara Feng. Ayo, kita lewat belakang saja. Chu Chen melambaikan tangannya. Biarkan panggung ini menjadi milik saudara Feng saja. Di atas kapal, Mo Angge sedikit panik. Pria berjanggut di depannya itu dengan putus asa berlari ke arahnya dengan kecepatan yang sangat dahsyat sehingga benar-benar terlalu menakutkan. Mo Angge telah mengirimkan sinyal bantuan ke Wiggins. Mo Angge dapat mengendalikan gelombang binatang buas, tetapi kekuatannya sendiri rata-rata. Jika Jiang Kufeng berhasil menaiki kapal, dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapinya. Keberadaan Wiggins juga untuk menghadapi orang-orang kuat yang mungkin dikirim oleh China. Wiggins dengan cepat membalas Mo Angge, mengatakan bahwa dia akan tiba dalam waktu 10 menit. Hal ini membuat Mo Ang merasa sedikit lega. Dengan kekuatan pasukan binatang buasnya, tidak akan menjadi masalah untuk menahannya selama 10 menit. Pada saat ini, Wakil Direktur Biro Vulkan, yang berada jauh di seberang lautan, belum tidur sepanjang malam. Tepat ketika dia hendak beristirahat, dia mendengar berita tentang pertempuran penembak jitu pasang surut binatang laut. Dia segera menjadi tegang dan menghubungi Wiggins. Bagi Wiggins, situasinya masih terkendali, jadi dia segera membalas Anthony bahwa dia akan menyelesaikan misi dengan lancar. Anthony menarik napas dalam-dalam. Padang rumput utara baru saja mengalami kekalahan, dan tidak boleh ada lagi kecelakaan dengan gelombang pasang binatang laut. Anthony diam-diam menyimpulkan bahwa bahkan jika dia menghadapi gelombang pasang binatang laut yang begitu kuat, dia mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Tidak peduli seberapa kuat Chu Chen dari Tiongkok, dia tidak dapat menghentikan dampak dari seluruh gelombang pasang binatang laut sendirian. Memikirkan hal ini, Anthony merasa sedikit lebih tenang. Dia memerintahkan Wiggins untuk melapor kepadanya setiap 5 menit. Segera, Wiggins melaporkan bahwa dalam 10 menit ia akan dapat memberikan dukungan tepat waktu kepada Mo Angge. Ini adalah 10 menit yang krusial. Anthony menahan napas. 5 menit kemudian, Wiggins melaporkan, "Jangan khawatir, saya akan tiba di sana dalam 5 menit." 5 menit lagi berlalu, tidak ada berita dari Wiggins. Pupil mata Anthony tak dapat menahan diri untuk mengecil. Namun, ia berubah pikiran dan menyadari bahwa ketika kedua belah pihak bertemu, itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Jadi wajar saja jika tidak ada berita tentang Wiggins. Anthony menunggu 5 menit lagi, masih tidak ada pergerakan.
Anthony berdiri tanpa sadar, memikirkan sesuatu, dan dengan cepat menemukan video langsung yang relevan. Melalui gambar yang buram, ia melihat sosok yang menyerang gelombang laut. Kemanapun sosok itu pergi, ombaknya melonjak dan langit pun naik. Namun, sosok kedua tidak terlihat. Bagaimana dengan Wiggins? Anthony akhirnya tidak dapat menahan kekhawatirannya dan segera menelepon Wiggins kembali. Tidak ada tanggapan yang diterima. Ekspresi Anthony tiba-tiba berubah muram. Anthony adalah pejuang genetik tingkat S, kecuali jika dia menghadapi orang kuat setingkat Chu Chen. Bagaimana mungkin dia kehilangan kontak tanpa peringatan? Situasi operasi khusus China, apakah ada trik lain yang disembunyikannya? Anthony terkulai di kursinya, firasat buruk di hatinya semakin kuat. Tidak dapat mengendalikannya. Dari 3 rencana utama, rencana pertama telah gagal, dan rencana kedua hampir gagal. Untungnya, rencana ketiga telah berhasil. Selama rencana ketiga berhasil, ia akan mampu menutupi kekurangan pada 2 rencana pertama. Pada titik ini, Anthony hanya bisa mengatakan ini untuk menghibur dirinya sendiri. Pada saat ini, bukan hanya Anthony yang cemas, tetapi Mo Ang juga sangat cemas. Bagaimana dengan Wiggins? Bagaimana dengan 10 menit yang disepakati? Dia tidak tahan lagi, 20 menit penuh telah berlalu. Orang-orang China semakin dekat ke kapal itu. Mo Ang bahkan bisa merasakan energi mengerikan yang terpancar dari pihak lain. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. Mo Angge mengirimkan sinyal bahaya satu demi satu, tetapi saat ini, satu-satunya orang yang bisa menaiki kapal adalah Jiang Kufeng. Jiang Kufeng datang dengan paksa, dan dengan tergesa-gesa, Mo Angge mengendalikan makhluk laut untuk menghalanginya. Mo Angge tidak menyadari bahwa Jiang Kufeng sedang tersenyum saat ini. Memisahkan, gunung, mengalahkan, sapi. Ledakan, tubuh Mo Ang terpental, dan perahu kecil itu pun meledak seketika. Menghadapi serangan Jiang Kufeng, Mo Ang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Sosoknya terbang mendatar dan dia jatuh ke laut sebelum dia bisa bereaksi. Mata Mo Angge menunjukkan keputusasaan dan ia berjuang mati-matian. Pada saat ini, ia bahkan lebih terkejut ketika mendapati seekor hiu besar berlari ke arahnya dengan mulut berdarah terbuka. Kegilaan hiu, seluruh tubuh Mo Angge gemetar. Ada pola aneh di telapak tangannya, yang tiba-tiba berubah menjadi air hitam dan menghilang ke dalam laut. Detik berikutnya, Mo Ang terkubur di perut hiu. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan dalam pertempuran yang begitu hebat, para penonton tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bahkan jika ada yang melihat Mo Ang terjatuh ke laut, mereka akan mengira itu hanyalah makhluk laut yang dijatuhkan ke dasar laut oleh pahlawan Chu. Setelah menelan Mo Angge, hiu ahdai tiba-tiba keluar dari permukaan laut, melompat ke ketinggian hampir 100 meter dengan momentum besar. Banyak makhluk laut mutan yang awalnya dikendalikan oleh Mo Angge tiba-tiba terbangun. Melihat kejadian ini, mereka panik dan melarikan diri ke segala arah. Jiang Kufeng tidak memerintahkan pasukan binatang laut untuk mengejar, tetapi berdiri di belakang hiu Adai setelah Adai turun. Banyak orang memperhatikan kekalahan gelombang buas dan berteriak kaget. Sangat bersemangat,
Gelombang binatang buas telah bubar. Kita menang. Pahlawan Chu sangat hebat. Dia benar-benar mengalahkan gelombang monster sendirian. Dengan adanya Guru Chu di sini, aku tidak akan takut sekalipun gelombang binatang laut datang ke depan pintu rumahku. Tuan Chu sungguh hebat. Semua platform media sosial utama berfokus pada masalah ini. Semua media massa utama merilis laporan berita sesegera mungkin. Insiden pasang surut binatang laut yang sensasional akhirnya berhasil diselesaikan berkat campur tangan pahlawan Chu. Media-media besar telah memperbarui banyak gelar di depan nama Chu Chen. Selain pahlawan Chu, ada juga dewa perang Chu, pahlawan Chu, penguasa Chu, dan seterusnya. Lautan luas, Jiang Kufeng tidak pergi, melainkan berdiri di belakang Ahdai, dengan tangan di belakang punggungnya, diam-diam menikmati kejayaan momen ini. Ia yakin sosoknya yang luar biasa akan terekam oleh drone yang terbang di atasnya dan disiarkan ke seluruh dunia. Setelah malam ini, siapa di dunia ini yang tidak mengenal Jiang Kufeng? Jiang Kufeng mengangkat sudut mulutnya untuk tersenyum. Ia sengaja tetap tenang, menunggu laut tenang agar drone dapat mengambil gambar lebih jelas. Namun, yang membuat Jiang Kufeng marah adalah orang-orang di sekitarnya begitu bersemangat hingga mereka melompat-lompat dengan putus asa, termasuk Ahdai yang menamparkan air dengan ekornya, sehingga mengaduk air laut dalam jumlah besar. Diamlah sebentar, diamlah sebentar, Jiang Kufeng terus mengulang dalam hatinya. Untuk menjaga citranya, ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke depan pada sudut 45 derajat. Tetapi orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak dapat merasakan pikiran Jiang Kufeng, dan mereka malah melompat lebih kencang. Tiba-tiba Ahdai berhenti, menoleh ke samping, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Ketika musuh bertemu, mereka menjadi sangat iri satu sama lain. Ada kapal yang datang di depan. Ahdai tentu saja mengenali pria yang berdiri di haluan. Dia ketakutan melihat orang itu, lalu panik dan lari menghampiri majikannya. Sekarang, mengikuti tuannya, ia sering mendapat kesempatan dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ditambah lagi kemampuan sang master yang tak terkalahkan. Kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Ahdai menyerbu maju dengan kecepatan penuh hasrat membunuh. Apakah ada musuh lain yang datang? Jiang Kufeng menoleh, awalnya tertegun, lalu dipenuhi rasa gembira. Chu Chen, Jiang Kufeng sangat bersemangat. Rasanya seperti melihat orang yang dicintai. Air mata mengalir di mataku. Saat dia melihat Chu Chen, dia tahu bahwa perjalanannya di laut akhirnya akan segera berakhir. Namun detik berikutnya, saat dia menyadari apa yang dipikirkan Ahdai, Jiang Kufeng tiba-tiba terkejut. Dia khawatir Ahdai akan ditampar sampai mati oleh Chu Chen, jadi dia buru-buru mengerahkan kekuatan dan mendorong Ahdai hingga jatuh ke bidang datar. Kemudian dia dengan cepat terbang ke perahu tempat Chu Chen berada, tersenyum pada Chu Chen, menepuk bahu Chu Chen, dan menunjukkan niat baiknya. Ahdai bingung. Bab 860 kakak iparku adalah Chu Chen. Butuh waktu beberapa lama bagi Ahdai untuk menyadari bahwa musuhnya bersekongkol dengan tuannya. Di atas perahu kecil, si tukang perahu agak panik.
Pemandangan hiu raksasa yang berlari ke arah mereka dengan mulut berdarah menganga lebar itu terlalu mengerikan. Jika benar-benar berlari ke arah mereka, ia mungkin akan menelan perahu itu dalam sekali telan. Namun, setelah beberapa saat, sang kapten melihat bahwa mata hiu itu menjadi jinak dan mulai mengibas-ngibaskan ekornya dengan cara yang menyanjung. Ia menyadari bahwa itu bukan hiu yang pendendam. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Chu Chen mendongak dan melihat sekeliling, dengan senyum di wajahnya. Saudara Feng, tidak heran kamu menolak untuk mengikutiku ke Pulau Shell. Ternyata kamu memiliki ambisi besar untuk menaklukkan lautan. Dan sekarang itu telah menjadi kenyataan. Chu Chen mengacungkan jempol. Terlalu mendominasi. Jiang Kufeng tentu saja tidak akan mengakui di depan Chu Chen bahwa dia secara tidak sengaja pamer terlalu banyak di Pulau Shell. Melihat Chu Chen memujinya, dia langsung menegakkan punggungnya dan tersenyum tipis. Chu Chen mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya kepada Jiang Kufeng. Dia menyiapkan ini untuk Jiang Kufeng sebelum pergi melaut. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya yang berbicara setelah bertemu Jiang Kufeng. Saat Jiang Kufeng melihat telepon itu, matanya berbinar. Periode terombang-ambing di laut dan kemudian menyendiri itu terlalu berat baginya. Jiang Kufeng segera mengambil telepon dan mengetik, "Apa yang terjadi malam ini?" Lagi pula, yang paling dipedulikan Jiang Kufeng adalah apakah ia dapat menunjukkan kehebatannya di depan umum malam ini, jika drone yang terus berputar di atas kepalanya dan sesekali jatuh ke laut malam ini hanya dari pejabat dari berbagai negara dan wilayah, maka popularitasnya akan terbatas. Amerika Serikat, jauh di seberang lautan, melakukan latihan angkatan laut, yang menyebabkan sejumlah besar makhluk laut bermutasi melarikan diri. Akhirnya, makhluk laut bermutasi ini membentuk gelombang pasang binatang laut yang mendekati garis pantai Tiongkok. Chu Chen menunjuk ke atas kepalanya dan berkata, "Orang-orang di seluruh dunia memperhatikan pergerakan gelombang pasang binatang laut. Rekaman Anda yang melawan gelombang pasang binatang laut tadi pasti telah menggemparkan seluruh internet." Jiang Kufeng tidak bisa menahan senyum. Kembalilah dalam bentuk yang paling sempurna. Pada saat ini, dia merasa bahwa semua waktunya yang dihabiskan untuk mengembara di laut tidak sia-sia. Namun, tangan Jiang Kufeng sangat rendah hati. Dia mengetik dengan cepat, "Saya bukan orang yang sombong. Sebagai anggota Istana Skynet, sudah menjadi tugas saya untuk melindungi Tiongkok. Bahkan jika tidak ada yang melihat saya akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi gelombang monster laut." Chu Chen menghela napas dan mengacungkan jempol pada Jiang Kufeng. Saudara Feng adalah orang yang bermoral tinggi. Jiang Kufeng menjadi bersemangat. Sayang sekali banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Kalau tidak, saya sangat berharap bisa menutupinya. Bagaimanapun, keributan sebesar itu dapat dengan mudah menimbulkan keresahan di antara orang-orang. Jiang Kufeng mengetik sambil tersenyum, dan dia hampir merasa gembira. Chu Chen memahami pikiran Jiang Kufeng, berpikir bahwa saudara Feng juga mengalami masa sulit selama periode ini. Jadi dia segera mengikuti maksud Jiang Kufeng dan berkata dengan penuh emosi, "Kamu benar. Tetapi sayangnya selama periode waktu ini, energi spiritual telah pulih, dan ada terlalu banyak peristiwa besar yang terjadi di seluruh dunia, dan tidak mungkin untuk menekannya. Saudara Feng, setelah malam ini,
kamu akan menjadi penjaga pertama garis pantai Tiongkok. Chu Chen melirik makhluk laut bermutasi di sekitarnya, terutama Raja Hiu, yang berenang di sekitar perahu dengan ramah. Dia teman baikku, namanya Adai, Jiang Kufeng langsung mengetik. Chu Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dai bekerja sama dengan sangat baik dan menunjukkan kepalanya. Dai, benar, aku harus bekerja keras untukmu di masa depan. Pimpin bawahanmu untuk melindungi wilayah laut ini. Sambil berbicara, Chu Chen mengeluarkan sebotol anggur merah pemurni jiwa seperti trik sulap, menuangkan segelas untuk Jiang Kufeng, dan menuangkan segelas ke mulut Dai. Ayo, mari kita ucapkan selamat atas kemenangan besarmu malam ini. Dalam pertempuran malam ini, Jiang Kufeng tidak hanya Audio berhasil milik mengusir Software gelombang Channel. binatang buas laut, ia juga membunuh pengendali binatang buas misterius itu. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wiggins, seorang pejuang genetik tingkat S dari Biro Vulkan, dan timnya yang datang untuk mendukung dibunuh langsung oleh Chu Chen. Jiang Kufeng dalam suasana hati yang sangat baik dan meneguk anggur merah pemurnian jiwa dalam satu tegukan. Saat anggur merah pemurnian jiwa memasuki tenggorokannya, Jiang Kufeng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Setelah beberapa saat, Jiang Kufeng duduk bersila. Kepala Shark Dai juga tenggelam. Sang kapten melihatnya dan tahu bahwa apa yang dikeluarkan Guru Chu pastilah bukan anggur biasa, dan matanya pun langsung dipenuhi rasa iri. Sayang sekali aku bukan seorang pejuang. Apakah kamu sudah mendengar tentang insiden semut beracun Qianan? Chu Chen mendongak dan berkata, semut beracun Qianan secara tidak sengaja meminum anggur ini dan menyebabkan mutasi. Apakah kamu ingin mencobanya? Suara Chu Chen menggoda. Sang kapten segera mengangkat tangannya dan menggelengkan kepala, seraya berkata tidak. Dunia luar, permukaan laut sudah tenang. Tetapi semua drone tidak dapat lagi menangkap satupun sosok manusia. Di mana pahlawan Chu? Pertarungan baru saja berakhir dan pahlawan Chu telah pergi. Dengan begitu banyak drone, tidak seorang pun mampu menangkap bagaimana hero Chu pergi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pahlawan Chu terlalu rendah hati. Setelah dia pergi melaut, tidak ada yang tahu keberadaannya sampai dia muncul untuk menghadapi gelombang pasang binatang laut. Di tengah malam, kembang api dinyalakan di banyak kota pesisir. Terutama mereka yang sudah berencana untuk melarikan diri, mata mereka dipenuhi air mata. Ternyata, keyakinan mereka pada pahlawan Chu benar. Ketika pahlawan Chu melaut, ia bagaikan jarum ajaib yang menstabilkan laut, bahkan gelombang pasang binatang laut pun tidak dapat menggoyahkannya. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua jenis orang menyampaikan pujian mereka kepada pahlawan Chu. Kamp pelatihan khusus untuk rekrutan baru di Tenggara. Di lapangan terbuka, ratusan rekrutan duduk bersila di atas rumput. Di depan mereka ada layar besar. Gambar-gambar di layar menunjukkan banyak makhluk laut yang bermutasi, dan suara ombaknya sangat keras. Malam ini, para rekrutan mendapat pelajaran khusus. Dari Istana Skynet, ajaran langsung dari Guru Chu. Kalian adalah yang terbaik di antara kelompok rekrutan ini, 1 dari 100. Tetapi ini tidak berarti bahwa kalian adalah rekrutan terbaik di negara ini.
Kalian bahkan tidak layak disebut di depan veteran manapun yang telah berlatih selama lebih dari setahun. Sang instruktur mulai memberi kuliah, dan semua orang menegakkan punggung mereka. Matanya cerah. Biro Operasi Khusus, Istana Skynet. Itu merupakan kehormatan tertinggi bagi pasukan khusus China. Saya berharap suatu hari nanti, salah satu dari kalian akan mampu mengangkat kepala tinggi-tinggi dan memasuki Biro Operasi Khusus. Semua orang penuh dengan moral yang tinggi. Setelah tim bubar, hanya tersisa kelompok kecil berisi 10 orang. Mereka berasal dari perusahaan yang sama dengan kelompok rekrutan baru ini. Jumlah mereka ada 10, dan mereka dikenal sebagai yang paling elit di antara kelompok rekrutan baru ini. Sejujurnya, sebelum saya masuk ke kamp militer, saya pikir saya akan menonjol di antara rekrutan lainnya. Bagaimanapun, saya berasal dari keluarga militer dan telah dibaptis dengan aturan-aturan ketat militer sejak saya masih kecil. Saya juga telah menerima pelatihan yang lebih khusus daripada yang dapat Anda bayangkan. Seseorang berbicara lebih dulu dan tertawa. Namun, datang ke sini dan bertemu dengan kalian, saya terkejut dan gembira. Matanya penuh dengan semangat juang. Siapa yang tidak? Saya juga. Meskipun saya bukan berasal dari keluarga militer, saya telah berlatih bela diri sejak saya masih muda, dan keluarga saya tergolong kaya. Paling banyak, saya memiliki 15 guru yang mengajari saya pada saat yang sama. Mata semua orang segera tertuju pada orang terakhir. Song Qiyu, ceritakan padaku tentang pengalamanmu. Meskipun aku agak enggan mengakuinya, aku harus mengatakan bahwa saat ini, kau adalah yang terkuat di antara kami bersepuluh. Tetapi kami belum pernah mendengarmu menyebutkan situasimu. Siapa yang mengajarimu kungfu ini? Mata semua orang penuh dengan rasa ingin tahu. Song Qiuben sedang berbaring di halaman, mengingat kembali pertarungan dahsyat di lautan yang baru saja disaksikannya. Mendengar suara itu, dia duduk, berpikir sejenak, dan berkata, "Saya dari Changcheng, kota kelahiran kungfu. Saya telah belajar di sekolah bela diri sejak saya masih kecil. Nama sekolah bela diri itu adalah Sekolah Bela Diri Elit." Beberapa orang tampak bingung dan tidak percaya. Mereka memiliki latar belakang keluarga yang baik dan memiliki visi tertentu. Bagaimana bisa sasana tinju sekuler mengajarkan Song Qiyu kekuatan seperti itu? Beberapa orang berpura-pura galak dan mengepung Song Qiyu. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan kami bersembilan karena melanggar aturan. Song Qiyu segera melompat sambil jungkir balik. Orang-orang di hadapannya adalah teman-teman terbaik yang pernah ia miliki sejak ia bergabung dengan tentara. Tetapi ia juga punya banyak alasan untuk percaya bahwa kesembilan orang ini baru saja menyaksikan pertempuran pasang surut binatang laut malam ini dan tangan serta kaki mereka ingin sekali menghajarnya. Baiklah, kalau begitu, kalau kamu punya kesempatan untuk mengunjungi rumahku di masa depan, kamu akan tahu, jadi sebaiknya aku memberitahumu terlebih dahulu. Song Qiyu menghela napas. Aku mempelajari semua kungfu dari kakak iparku. Siapa saudara iparmu? Song Qiyu tersenyum, merasa bangga, dan menunjuk ke layar besar di mana gambar itu baru saja menghilang. Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, seseorang berseru, "Ya Tuhan, ternyata instruktur kami adalah saudara iparmu.
Peristiwa ini langsung menimbulkan banyak seruan dan keributan. Wajah Song Kyu menjadi gelap. Kakak iparku adalah Chu Chen. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bersambung.